Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan banyak informasi dan juga memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tentunya bagi sebagian kita merasa bersedih, merasa akan ditinggalkan dengan bulan yang penuh pahala, penuh ampunan, dan juga penuh maghfirah tentunya. Dan sesaat lagi mungkin kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kemudian kita akan menyambut hari kemenangan ini, akan kita bahas tentunya bersama narasumber yang cukup berkompeten, yaitu Ustadz Asfarin Fajri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Amin. Baik Ustaz, tadi kita sudah ada di penghujung Ramadan. Iya betul. Tentunya bagi sebagian kita dengan pahala yang sangat banyak dan berlimpah di bulan suci Ramadan, kita akan meninggalkan. Di penghujung ini tentu juga kita akan menyambut hari kemenangan. Iya. Nah, bagaimana kemudian tema kita yaitu tentang memaknai hari kemenangan. Nah, pengertian kemenangan itu sendiri seperti apa kira-kira? Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, atas iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, dan kita alhamdulillah pada hari ini, mungkin ini adalah hari terakhir ya di bulan Ramadan, di penghujung sekali kita ya. Hari ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan, Amin. ya, bisa menuntaskan Ramadan ini pas ya 30 hari atau kemudian 29, yang jelas ya sebulan penuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Inspirasi Syariah, ya. Memang benar bahwa kita saat ini berharap kemenangan setelah adanya Ramadan ini. Setelah kita melewati Ramadan. Siapa yang nggak ingin menang? Semuanya pasti orang menginginkan kemenangan. Apa sih sebenarnya kemenangan itu? Kalau kita pahami dalam konteks bahasa, ya, menang itu berarti bisa mengalahkan, ya. Menang itu berarti bisa menguasai, ya. Menang itu bisa juga menegasikan yang lainnya dan lain sebagainya. Ini secara bahasa itu seperti itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita pahami dari sini, maka kemenangan itu ya pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, siapa yang menang dan siapa yang kalah kan begitu. Kalau kemudian kita berbicara tentang menang kalah, berarti ada lawan, ya, ada lawannya, ya, ada musuhnya. Ya, siapa musuhnya? Ini kan satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau seorang yang kemudian bermain tinju atau olahraga, ya, si A dan si B, berarti si A itu adalah musuh si B adalah musuh si A, dan mereka kemudian saling bertarung dan saling memenangkan, ya, dan saling mengalahkan, ya, sehingga kemudian ada pemenangnya yang kemudian ada pertarungan di situ. Nah, oleh karena itu di dalam konteks kita sekarang ini, ya, kita sering menyebut bahwa Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Kemenangan bagi kita, kemenangan bagi umat Islam. Ya. Apa sebenarnya makna dari kemenangan ini yang kita harus pahami ya secara lebih lebih mendalam, ya, agar kemudian kita memiliki sebuah pemahaman yang jelas begitu ya. Tidak kemudian kita terbawa kemenangan itu seolah-olah kita bebas. Ya, setelah sebulan kita nggak boleh makan di siang hari, ya. Selama sebulan juga tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, kita nggak boleh kemudian berbohong, kita harus bersabar, ya. Kita juga kemudian harus banyak beribadah pagi, ya.
siang, sore, hingga malam, ya kita isi semuanya dengan ibadah. Kemudian kita juga di dalam bulan itu dianjurkan untuk banyak mengeluarkan sodakoh, ya harta kita. Bahkan kemudian diwajibkan zakat fitrah sebagai penutup daripada bulan Ramadan. Ya ibadah yang kemudian kita lakukan selama bulan Ramadan ditutup dengan zakat. Ya, inilah yang kemudian menjadi aktivitas-aktivitas kita selama bulan Ramadan, bukan kemudian ketika lepas itu ya yang namanya menang merdeka ya al-huriyah bebas akhirnya kemudian wah ya Idul Fitri makan semuanya dimakan ya akhirnya kemudian pesta-pesta dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang dikhawatirkan ya tidak boleh kemudian kita maknai ya kemenangan itu adalah dengan hari kebebasan yang seperti itu ya. Oleh karena itu kita akan bawa di dalam sebuah pemikiran ya yang lebih mengena begitu tentang kemenangan ini. Oleh karena itu ketika saya tadi sebutkan bahwa kalau kemudian kita menang berarti ada yang dikalahkan ya. Siapa ketika kemudian kita berbicara tentang bulan Ramadan, siapa yang kemudian dikalahkan? Yang dikalahkan tentu adalah hawa nafsu. Ya, apa yang kemudian melatar belakangi hawa nafsu itu? Tentu adalah godaan. Siapa yang menggoda? Nah, tentu adalah ada setan ya yang kemudian menggoda kita ya. Dan tidak cukup dengan itu, ada juga manusia yang kemudian berperilaku seperti setan juga. Ya, yang di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai jin dalam bangsa manusia ya. Yang itu juga memberikan godaan ya karena memang di dalam bulan Ramadan ini faktanya ya ada juga orang yang kemudian menggoda kita. Padahal jin semua di kerangkeng. Iya di kerangkeng begitu ya. Itu jin aslinya kan. Jin aslinya. Jadi kalau yang tidak di kerangkeng itu kan begitu ya. Ini temannya jin, temannya setan. Sehingga ini yang kemudian menggoda kita begitu ya. Dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya. Jadi apa yang kemudian kita maksud dari kemenangan itu sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa menundukkan hawa nafsu ya yang kemudian ini bisa kita kalahkan ya dan tidak hanya kemudian di dalam bulan suci Ramadan tapi ini berjalan sampai kemudian kita hadir di dalam bulan Syawal dan seterusnya hingga kemudian ketemu bulan Ramadan lagi. Inilah yang sebenarnya menjadi target daripada kemenangan yang kemudian kita maksud ya di dalam konteks ini. Begitu, Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik. Tadi dibahas tentang bagaimana sebenarnya kita juga menundukkan atau berusaha di bulan suci Ramadan ini menundukkan hawa nafsu. Tapi ternyata agak menariknya tadi korupsi jalan, ada juga yang kemudian diperintahkan untuk wajibnya berpuasa tapi ada yang tidak berpuasa. Bisa disengaja atau tidak, bisa kena uzur, tapi kita memaknai bahwa ternyata bagaimana kemudian bulan suci Ramadan ini menundukkan hawa nafsu, tidak hanya sekedar hawa nafsu, tapi juga bagaimana perilaku. Kita akan lanjutkan, tapi jangan lupa kemudian pemirsa untuk like, share, dan subscribe, memberikan komentar terhadap apa yang kami coba untuk menyampaikan kepada para pemirsa di manapun Anda berada. Tadi nih, Ramadan juga kemudian menjadi sarana ya, sarana untuk meraih kemenangan. Karena memang di bulan ini, selama 1 bulan kita ditempa. Nah, artinya kenapa kemudian Ramadan yang menjadi sesuatu yang harus kita agungkan. Dan juga tapi tidak sedikit juga yang kemudian dengan Ramadan ini juga menganggapnya sebagai sebuah hal yang memberatkan gitu. Nah, kira-kira gimana, Ustaz? Iya, saya kira sesuai dengan apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa puasa ini kan dalam rangka la'allakum tattaqun agar kemudian kalian bertakwa. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini, ya. Kuncinya ada di sini. Artinya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain seperti dalam surat An-Naba itu menjelaskan bahwa inna lil muttaqina mafaza. Ya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa ini adalah modal. Ya, modal bagi kita untuk bisa meraih kemenangan karena tanpa takwa saya kira tidak mungkin ya. Dan secara general, secara lebih umum, secara lebih luas lagi ya, kita bisa pahami di dalam surat An-Nur ayat yang ke-24 ya. Wa may yuti'illah ya wa rasulahu
Ya, di situ ada perintah ya, bertakwalah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian wa yahsallaha, dan kemudian takutlah kalian kepada Allah. Wa yattaqi, ya, dan kemudian bertakwalah kepada Allah, ya. Faulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa pahami ya, ketika kita ingin meraih derajat takwa itu, yang pertama adalah taat kepada Allah, ya. Wa may yuti'illah, ya. Perintah. Ya, taatlah kepada Allah. Yang kedua adalah Rasul, ya, kepada Rasul, ya. Jadi taat kepada Rasul. Artinya apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul, apa yang kemudian menjadi teladan bagi Rasul, bagi kita, ya, kita teladani Rasulullah SAW itu. Dan kemudian yang ketiga adalah ihsallah, yaitu apa? Takut kepada Allah. Nah, ya, wa yattaqi, dan bertakwalah, artinya dengan apa? Dengan taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasul, kemudian ada rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan inilah kemudian Allah akan memberikan kemenangan. Ya, pasti akan diberikan kemenangan, karena tidak mungkin kita kemudian setelah puasa dalam 1 bulan ini, ya, kita tidak mempertahankan ketakwaan, maka tidak akan dapat kemenangan itu. Oleh karena itu, bagaimana kita itu harus mempertahankan ya ketakwaan yang kemudian kita dapatkan. Karena itu ketika di dalam bulan suci Ramadan, ya, yang kita lalui ini, dan kita sudah ada di penghujung ya bulan ini, ibadah kita pertahankan, ya, ketaatan kita juga harus kita pertahankan. Lisan kita harus kemudian kita jaga, ya. Kemudian juga tolabul ilmi kita harus kemudian lebih semangat, ya. Kemudian dakwah kita juga harus kemudian lebih bergairah, ya. Amar ma'ruf kita tidak boleh kemudian berhenti. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menjadi sebab-sebab ya ketakwaan itu kemudian terus ada pada diri kita, ya, dan akan tertanam, dan akan kemudian melahirkan kebaikan baru di dalam bulan-bulan berikutnya, sehingga tidak ada celah bagi setan kemudian untuk mengganggunya. Karena memang benar-benar dia ada di dalam jalan yang kemudian sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka lakukan ya kebaikan-kebaikan seperti itu, ya. Sehingga kemudian dia bertemu kelak dengan bulan Ramadan lagi, kan begitu ya, dicas lagi, diperkuat lagi, sehingga kemudian naik lagi, ya. Derajatnya itu naik lagi, dan seterusnya ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Bukan kemudian kita selepas bulan Ramadan tadi, ya, kita kemudian merasa merdeka, merasa menang, sehingga ketakwaan itu hilang pada diri kita. Maka ketika hilang itu, ya jelas Allah tidak akan kemudian memberikan kemenangan kepada kita, ya. Yang ada adalah dosa pastinya, ya, dan akan menjadi pecundang tentunya yang tidak kita inginkan, ya. Kira-kira begitu. Berarti tadi termasuk menjaga di bulan-bulan berikutnya itu juga termasuk syarat, ya. Artinya apakah memang itu termasuk syarat untuk meraih ketakwaan atau kemenangan? Iya, betul. Nah, kira-kira syaratnya memang seperti apa sih? Artinya gini, kita sudah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah yang lainnya, yang mulai dan sebagainya. Nah, untuk meraih kemenangan itu, apakah ada syarat yang lain atau memang seperti itu syaratnya untuk meraih kemenangan? Iya. Ya tentu kalau kita merujuk kepada surat An-Nur tadi, ya, ketika Allah mengatakan yuti'illah, ya, taatlah kepada Allah, artinya dalam konteks ini adalah taat kepada perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi segala apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diterjemahkan di dalam konteks apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Artinya taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul. Ya, inilah yang kemudian menjadi kuncinya. Artinya di dalam konteks ini, ya, setelah kemudian kita selepas bulan Ramadan, ya, maka ada kewajiban bagi kita untuk kemudian terikat tuh dengan apa? Dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita hanya mengambil sebagian, kemudian meninggalkan sebagian.
Tidak boleh juga kemudian kita ya hanya memilih-milih saja yang kira-kira syariat yang enak yang mana gitu. Ya, ini tentu bukan mencerminkan ketakwaan gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti pas ya lepas bulan Ramadan ya bulan Syawal hari pertama masih kemudian kita merasa kehilangan Ramadan masih kemudian kita punya khauf, punya rasa takut ya insyaallah gitu masih ada itu rasa takut kepada Allah ya berjalan terus ya. Kemudian pertengahan bulan sudah mulai luntur tuh, sudah mulai males kan begitu ya. Kemudian setelah masuk kerja apalagi suasananya sudah berubah dan lain sebagainya. Merasa bebas dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran-kekhawatiran kan gitu ya. Sehingga mana bisa ketika kemudian hal ini terjadi ya, ketakwaan itu hilang dan kemudian kemenangan didapatkan. Ya, karena kemenangan yang hakiki itu tidak lain adalah ketika seseorang itu yang mampu melepaskan seluruh apa yang disebut sebagai pengabdiannya ya kepada selain Allah hanya kemudian kepada Allah. Ya, tidak ada lagi kemudian yang pantas disembah, pantas diibadahi, pantas ditaati, pantas untuk kemudian diikuti dan sebagainya kecuali hanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan disitulah sebenarnya hakikat kemenangan yang sebenarnya ya. Oleh karena itu, ya kemenangan yang ingin kita dapatkan adalah kemenangan yang apa? Paripurna sebenarnya. Ya, paripurna. Karena apa? Karena kelak apa yang kemudian kita rasakan ya bahwa apa yang disebut sebagai surga dan neraka itu kan tempatnya pemenang dan pecundang. Ya. Artinya ketika kita menginginkan pemenang di situ, itulah sebenarnya akhir dari perjuangan kita untuk kemudian tetap di dalam kemenangan. Jangan sampai kemudian kita ya suul khotimah di tengah jalan, kan bahaya. Ya, padahal Allah sudah memperingatkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa itu takwa kepada Allah ya, tidak kemudian kita keluar dari Islam ya, kemudian futur, kemudian menjauh dari Islam, banyak bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan ya. Bagaimana kemudian kemenangan itu bisa kita dapatkan kalau kemudian kondisinya seperti ini. Ini yang penting harus kemudian kita pahami. Tentu nanti akan ada mekanisme-mekanisme yang kemudian harus kita jalankan bagaimana caranya agar kemenangan itu terus dapat kita raih. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik perbincangan kita. Jangan lupa kemudian untuk like, share dan subscribe tayangan ini agar saudara-saudara kita yang lain juga menerima dan mendapatkan informasi bagaimana memaknai hari kemenangan. Baik, Ustaz. Kemenangan itu juga kan di banyak kaum muslimin gitu ya. Iya. Artinya kaum muslimin tidak hanya di negeri kita, juga di negeri-negeri lain, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bagaimana konteksnya ketika kemenangan itu bisa diraih secara individu ya, dan juga bisa diraih secara jamaah. Jamaah dalam artian juga bagaimana umat Islam ini juga merasa kemenangan itu memang diraih, memaknai dari tadi bagaimana kita juga memaknai Ramadan ini adalah bulan yang bisa menempa kita. Kira-kira seperti apa? Ya, kemenangan secara individu ini sebenarnya modal ya, modal yang kemudian harus kita pertahankan. Untuk apa? Untuk kemenangan yang lebih besar lagi ya, untuk kemenangan yang kemudian bisa dirasakan oleh semuanya. Ya, ketika kemudian kita saat ini selesai Ramadan dan kemudian kita mampu mempertahankan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah secara individual gitu, ini kan manfaatnya, faedahnya kan hanya untuk kita, tidak kemudian bagi umat Islam secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini yang kemudian harus kita pahami ya, umat ini juga harus dimenangkan ya, harus dimenangkan. Agama ini harus dimenangkan, Islam juga harus dimenangkan. Maka ini menjadi kewajiban kolektif yang kemudian harus ditanggung oleh kita untuk memenangkan Islam ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu kan sebenarnya diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah ya untuk memenangkan agama. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya liyudhhirahu ala dini kulli ya wa kafa billahi.
Dialah Allah yang kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW ya untuk apa? Liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan ya agama Allah ini atas agama-agama yang lain. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh kita. Walaupun kemudian walau karihal kafir, orang-orang kafir itu tidak suka. Ya, orang-orang musyrik itu tidak suka, orang-orang munafik tidak suka, maka itu dijalankan. Nah, oleh karena itu kita lihat dari sini, maka yang kita pahami sekarang ini ya, siapa yang kemudian menjadi musuh kita? Musuh umat Islam. Ya, itu adalah musuh umat Islam itu adalah orang-orang kafir tentunya. Ya, mereka adalah adu mubin, musuh yang nyata ya. Mereka juga adu Allah. Mereka adalah musuh Allah juga ya. Dan ketika kemudian kita berbicara tentang apa namanya? Tentang rivalitas gitu. Kan tadi kita pahami bahwa kalau yang disebut sebagai kemenangan, ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Ya. Nah, gitu. Nah, pada posisi sekarang ini, ya, apakah layak umat Islam disebut sebagai umat yang menang? Saya kira tidak layak, gitu ya. Baik secara ekonominya, ya, kemudian sosialnya, budayanya, pendidikannya, ya, politiknya, pertahanannya, keamanannya, dan seterusnya. Saya kira tidak bisa dikatakan umat Islam ini sebagai umat yang menang, ya. Umat yang menang itu adalah umat yang kemudian bisa ya memberikan apa? Memberikan jalan kepada umat lain ya, yang lainnya itu ya untuk mencontoh dirinya. Kalau sekarang kan tidak, umat Islam justru kemudian mencontoh umat yang lain. Gitu. Ini masalahnya kan begitu. Tidak hanya kemudian mencontoh, tapi kemudian kita ya umat Islam ini kemudian didikte oleh umat yang lain kan begitu. Dan ini bukanlah kemenangan, sesungguhnya ini bukan kemenangan ya. Walaupun kemudian kita katakan ya kita sudah merdeka, kita sudah punya negara sendiri dan lain sebagainya, tapi faktanya kan tidak begitu. Ya, kita tetap ada di bawah bayang-bayang apa yang disebut sebagai sistem ya perundang-undangan ya yang diatur dibuat oleh orang-orang kafir sebenarnya. Inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa kita saat ini memang belum menjadi umat yang menang. Ya, umat yang menang. Nah, oleh karena itu, untuk memenangkan ini ya perlu effort kita, perlu usaha kita agar kemudian kemenangan itu bisa diraih secara nyata. Ya, dengan apa? Dengan aktivitas dakwah yang kemudian harus kita lakukan. Dengan aktivitas amar ma'ruf yang kemudian harus kita lakukan. Harus kita jelaskan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai bagian dari umat ini ya harus kemudian memiliki gairah untuk bisa menerapkan Islam itu secara kafah, baik dalam sisi individu, kemudian masyarakat maupun negara. Nah, ini harus kemudian diterapkan. Maka dengan penerapan inilah yang kemudian kita inginkan ya, maka kemenangan itu insya Allah akan bisa didapatkan oleh kita. Tapi kalau itu tidak didapatkan, maka kemenangan secara jamaah maka tidak bisa kita rasakan. Yang artinya adalah tidak akan bisa melahirkan apa yang disebut sebagai rahmatan lil alamin Islam itu. Ya, jadi kemenangan itu sebenarnya ya ketika Islam itu bisa memberikan rahmat bagi semuanya. Islam itu bisa menjadi contoh bagi semuanya. Islam bisa memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Islam bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Ya, inilah yang kemudian harus kita pahami sehingga jelas bahwa kaum muslimin sekarang ini belumlah menjadi umat yang menang ya, karena memang posisinya saat ini secara politik umat Islam ya terpecah belah ya. Umat Islam kemudian tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki pemimpin tunggal, padahal wajibnya kita itu hanya memiliki satu pemimpin. Ini tidak dimiliki, sehingga kekuatan kaum muslimin saat ini ya menjadi kekuatan yang lemah, walaupun kemudian banyak secara jumlah ya, kuantitasnya banyak ya, miliaran. Dan ini kemudian tidak bisa kemudian memberikan jaminan atas apa? Kemenangan ya. Sehingga yang perlu kemudian kita tekankan di sini adalah persoalan yang disebut sebagai kesatuan kaum muslimin ya, apa yang kemudian kita sebut sebagai persoalan bahwa syariat ini adalah satu hal yang penting ya, ini adalah problematika utama kaum muslimin,
tidak diterapkan syariat atas diri kaum muslimin, maka terjadilah problem-problem yang kemudian kita lihat sekarang ini. Inilah yang kemudian terjadi. Tadi dikatakan gini, kan ada kemenangan individu dan kemenangan jamaah. Bisa jadi Ramadan ini hanya diraih kemenangannya oleh individu, tapi itu pun gitu masih dalam hal konteksnya ritual mungkin ya, karena dari sisi pemikiran bisa jadi itu juga belum seluruhnya bisa dipahami bahwa bagaimana kita berpikir secara Islam. Kenapa? Tadi faktanya begini, di televisi atau mungkin juga di media sosial kita banyak melihat bagaimana KPK katakanlah menangkap di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan. Tapi itu juga yang kemudian bisa jadi memang kemenangannya baru pada tahap individu. Nah, bagaimana kemudian agar Ramadan ini juga dapat dimenangkan secara pemikiran? Artinya bagaimana harus merubah pemikiran gitu, sehingga Ramadan ini tidak hanya nilai ruhiyahnya saja, tapi pemikirannya juga kita dapatkan. Contoh misalkan tadi, korupsi apakah memang dicontohkan dalam Islam? Tidak. Tapi kenapa dilakukan? Berbohong, apakah kemudian juga dicontohkan oleh Rasul? Kan tidak. Tapi ini terjadi. Nah, bagaimana kira-kira supaya kemenangan itu juga bisa diraih secara pemikiran? Kira-kira gimana sih? Sebenarnya problemnya adalah benar ada di dalam pemahaman, pemahaman. Kalau kemudian tadi kita katakan misalkan benar nggak kaum muslimin sekarang sudah menang, kan begitu kan? Dan ini harus kemudian dipahami. Ketika kemudian pemahamannya adalah kaum muslimin ini sudah menang, kan repot gitu. Menang tapi kemudian dalam bayang-bayang umat yang lainnya kemudian ditindas oleh umat yang lain dan sebagainya. Tentu ini bukan kemenangan yang kemudian dimaksud. Tentu kita harus pahami bahwa umat ini harus mengerti, harus paham bahwa memang kita belum menjadi umat yang menang, umat yang kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kemudian di dalam Al-Quran itu kita belum meraih kembali jati diri kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Belum, kita belum memiliki jati diri itu, yang udah hilang begitu, yang lepas jati diri itu, dan kita menuju ke sana sebenarnya. Kalau kemudian Ramadan yang kita lalui ini memang bisa memberikan kemenangan bagi individu, tambah ketaatannya setelah Ramadan itu kan kemenangan. Kemudian tambah ilmunya itu kan kemenangan. Maka hal yang kemudian bisa kita lakukan agar yang lainnya ikut bersama dengan kita yang sudah menang secara individu ini, maka ada kewajiban yang disebut sebagai kewajiban berdakwah, menyampaikan apa yang kemudian harus disampaikan, menjelaskan apa yang kemudian harus dijelaskan, memberi peringatan apa yang kemudian harus diperingatkan, dengan apa? Tentu dengan Islam. Itu yang kemudian menjadi objek yang harus kemudian kita sampaikan. Itulah kemudian dakwah. Dengan dakwah ini kemudian orang masyarakat umat ini semakin paham tentang jati dirinya. Oh iya, ternyata kita itu belum loh menjadi umat yang menang gitu. Kita itu masih jadi umat yang pecundang kan begitu ya. Tidak seperti apa yang kemudian sudah digelari oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik. Gelar itu sudah hilang. Karena apa? Karena memang kemalasan kita bisa jadi, karena kita tidak mau lagi kemudian diatur oleh syariat, karena kita mungkin lebih suka untuk bermaksiat daripada dalam ketaatan dan sebagainya. Maka inilah proses dakwah ini yang kemudian akan mengantarkan umat itu mengerti, umat itu paham bahwa kita saat ini belumlah menjadi umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belumlah apa yang kemudian seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu yang kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu gambarannya. Dan sekarang kita harus menuju kepada kemenangan itu melalui proses dakwah yang kemudian tidak boleh berhenti. Dakwah yang kemudian menyentuh kepada umat, dakwah yang kemudian bisa dipahami dan dimengerti oleh umat. Tidak kemudian dakwah yang kemudian sifatnya monoton,
ya, dakwah yang sifatnya hanya nasihat-nasihat belaka, tapi kemudian membuka tabir pemikiran umat ini menjadi terbuka, menjadi jelas, memahami Islam itu bagaimana sebenarnya seharusnya, ya, dan bagaimana kemudian memperjuangkan Islam. Inilah yang kemudian kita harapkan, ya, sehingga kemenangan individu itu harus kemudian menularkan kepada yang lainnya agar kemudian bisa bersama-sama, bisa berjamaah untuk kemudian meraih kemenangan secara jamaah. Dalam konteks syariat Islam, keinginan kita untuk menerapkan syariat Islam ini tidak bisa dilakukan oleh individu, tapi harus kemudian dilakukan oleh jamaah, kelompok, ya, yang menyeru di dalam dakwah. Begitu kira-kira. Baik, sudah terjawab tadi. Artinya harus sebuah pemikiran yang komprehensif tentang bagaimana kita memahami. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk kemudian like, share dan subscribe acara dan tayangan ini. Mudah-mudahan memberikan banyak informasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita ada di penghujung nih, Ustaz. Iya. Artinya ada di hikmah tadi, ternyata gitu kita hanya bisa dikatakan Ramadan ini bisa jadi secara individu kita menang. Menang dalam artian menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, godaan. Tapi itu baru tahap individu, tapi juga pemikirannya belum. Dan bagaimana caranya kemudian kita meraih kemenangan itu secara jamaah? Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian ada dari perubahan pemikiran itu ada kewajiban untuk berdakwah. Ya. Nah, kira-kira dari tadi hari kemenangan atau memaknai hari kemenangan, hikmahnya gitu untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, kira-kira seperti apa hikmah? Iya, hikmah yang terbesar ya, yang ingin kita raih tentu adalah surga, ya. Ya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Berbeda penduduk neraka dengan penduduk surga, ya. Ashabul jannah ulaika humul faizun, dan penduduk surga adalah orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat, ya. Di akhirat itu orang-orang yang menang pasti akan masuk surga, ya, tidak akan kemudian masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kemudian kita saat ini masih ada di dunia nih, kita masih ada di dunia, ya, masih abu-abu apakah kita nanti masuk surga apa masuk neraka, ya. Tapi usahalah yang kemudian akan menentukan kita, pilihanlah yang kemudian akan menentukan itu, ya. Usahalah yang kemudian akan menentukan itu, di mana akhir dari kehidupan kita kelak nanti di akhirat, kan begitu, ya. Nah, disinilah sebenarnya gambaran yang nyata, ya, bahwa ketika kita di dunia ini, ya, kita memiliki tugas untuk memenangkan agama Allah ini, ya, untuk kemudian mampu memberikan, ya, pengaruh terhadap diri kita, terhadap masyarakat, terhadap bangsa, ya, terhadap negara, begitu, ya. Untuk apa? Untuk kemudian mau, ya, dan ikut, ya, di dalam konteks apa? Memenangkan Islam, ya, pada masa kekinian. Ya, tidak boleh kemudian ini diserahkan kepada individu-individu, tidak bisa. Harus kemudian dilakukan secara berjamaah, ya, sebagai sebuah komunitas kaum muslimin. Tentu tidak hanya kemudian kita yang ada di luar pemerintahan, tapi yang ada di pemerintahan juga memiliki pemahaman yang seperti ini. Hanya Islamnya yang kemudian berdaulat pada dirinya, ya, sehingga kemudian ketika dia diberikan kekuasaan, maka untuk dakwah ini harus kemudian lebih digencarkan, ya. Apabila kemudian dia diberikan amanah dan sebagainya, ya, di pemerintahan dan sebagainya, ya, tidak kemudian abai terhadap apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memberikan atau memfasilitasi berbagai macam aktivitas dakwah yang kemudian dilakukan, ya, oleh para aktivis dakwah dan lain sebagainya. Tidak kemudian bersikap nyinyir dan lain sebagainya terhadap aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian harus kemudian dilakukan, ya. Tidak boleh kemudian ini berjalan begitu saja, tidak boleh kemudian ini hanya diserahkan satu kelompok, satu golongan saja, tapi ini harus menjadi pemahaman publik, ya, tentang wajibnya kita melakukan dakwah, ya, dalam rangka untuk meraih kemenangan Islam, ya, yang hakiki tentunya, ya, yaitu ketika Allah memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan kekuasaannya kepada umat Islam, ya, dan kemudian Islam mampu memberikan
sebuah kemaslahatan bagi semuanya ketika itu bisa kita raih, ya. Dan inilah yang kemudian kita harapkan, ya. Tidak kemudian hanya sebatas kemenangan individu. Insya Allah dengan kemenangan berjamaah, dengan kemenangan umat ini, ya, maka kemaslahatan pasti akan diraih, ya. Sebagaimana kemudian Allah juga memberikan jaminan, ya, bahwa kemenangan ini ya akan memberikan apa? Akan memberikan kemaslahatan dengan ketakwaan yang kemudian kita tanamkan pada diri kita, baik secara individu maupun secara berjamaah, ya. Jadi ketakwaan itu kemudian bisa memberikan mahroja, ya. Mahroja itu adalah jalan keluar, ya. Maka ketika negara ya ini bertakwa, ya, menggunakan syariat di dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara ini, maka Allah pasti akan memberikan mahroja, ya, memberikan apa? Jalan keluar gitu, ya. Nah, mungkin kemudian persoalan itu kemudian bertubi-tubi mendera terus, yang sini belum selesai muncul lagi, ya, ini belum selesai lagi muncul lagi dan sebagainya, kan begitu. Ini yang terjadi, ya. Karena apa? Karena itu ketika syariat tidak diterapkan, ya, problem itu akan terus mendera pada diri kita. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang cukup berbahagia ini, ya, di akhir Ramadan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga benar-benar kita tidak hanya individu kita tapi umat ini kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Pertolongannya, dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, ya. Sebagaimana Allah juga menjanjikan, ya, kemenangan, kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ard. Nah, ini kan kemenangan yang sesungguhnya yang kemudian bisa mengantarkan kepada apa? Kepada kemaslahatan yang akan kemudian diraih oleh kaum muslimin. Ya, tidak ada lagi derai air mata, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Inilah kemenangan hakiki bagi sebuah peradaban umat Islam. Begitu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagaimana ternyata umat Islam juga harus meraih, harus menyambut kemenangan hakiki ini di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak sekali hal yang kemudian bernilai positif buat kita, tidak hanya perubahan individu, tapi bagaimana kita juga berusaha untuk meraih, merubah pemikiran kita, bagaimana ternyata Islam juga harus dimenangkan. Kita juga harus membela bagaimana agama Allah ini agar tegak di muka bumi secara kafah. Inilah yang kemudian menjadi tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini Allah memberikan banyak kemenangan kepada kita, kemenangan individu dan kemenangan jamaah, dan juga bagaimana Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Semoga tayangan ini memberikan banyak inspirasi, banyak memberikan informasi. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.